Welcome back in my video. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Bisa, luar biasa. Oh, kopi. Kembali ke sana, Politeknik. Saya akan memperkenalkan kelompok kita dulu. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai group leader, Aris Septiawan. Ini ada Mas Fikri sebagai toolman. Kemudian ada Mas Hidro sebagai mekanik 1, ada Mas Dava sebagai mekanik 2, dan ada Mas Aflaka sebagai partbuk. Yang pertama yang harus kita gunakan yaitu adalah helm safety. Helm safety ini bisa melindungi kepala dari kejatuhan benda-benda yang tak terduga. Kemudian yang kedua adalah baju atau seragam yang berreflektor. Reflektor ini berfungsi untuk memantulkan cahaya ketika malam hari. Jadi ketika di tempat gelap, kemudian ada lampu, pasti akan terlihat karena reflektor ini memantulkan cahaya. Terus yang ketiga yaitu ada sarung tangan. Sarung tangan ini bisa menghindari atau mengurangi rasa sakit saat tangan terjepit oleh benda-benda yang tak terduga. Terus yang keempat, yaitu ada safety shoes atau sepatu safety. Sepatu safety ini berfungsi melindungi kaki kita dari kejatuhan benda-benda yang tak terduga, kemudian melindungi kaki kita ketika menginjak benda-benda tajam yang tak terduga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ada ini namanya bucket. Bucket ini berfungsi untuk menggali atau mengeruk material berupa tanah atau lain sebagainya. Nah, di bucket ini juga ada namanya lingkek. Nah, ini ya, lingkek ini fungsinya itu sebagai penghubung dari bucket silinder dan juga bucket. Terus di situ juga ada namanya bucket silinder, ini berfungsi untuk menggerakkan bucket. Kemudian di sini ada namanya arm. Arm ini fungsinya itu memperjauh jangkauan dari eskavator dan bucket, untuk memperjauh saja. Kemudian di atasnya itu ada arm silinder. Arm silinder itu berfungsi untuk mengatur posisi bucket. Kemudian ada namanya ini atas saya ini namanya boom. Boom ini berfungsi untuk menggerakkan dari arm tersebut. Kemudian di boom ini ada namanya boom silinder. Kanan kiri ini berfungsi untuk menggerakkan dari si boom itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada final drive. Final drive berfungsi untuk mengurangi rotasi dan meningkatkan torsi. Dan sebelah sini ada sprocket. Sprocket adalah sebagai penerus dari final drive ini. Dan selanjutnya ini adalah track shoe. Track shoe adalah sebagai penopang dari unit ini. Baik, selanjutnya di sini adalah track link. Track link ini digunakan untuk tumpuan dari carry roller, dan carry roller untuk digunakan untuk mengubah arah dari track link, dan track roller sebagai tumpuan dari undercarriage. Baik, selanjutnya ini adalah strike frame. Strike frame digunakan untuk sebagai penopang dari unit. Baik, selanjutnya ini adalah front idler. Front idler ini digunakan untuk menjaga traction pada tempatnya dan digunakan untuk bergerak maju mundur mengikuti sprocket. Baik, selanjutnya ini adalah counterweight. Counterweight ini adalah digunakan untuk sebagai penyeimbang dari unit ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan engine dari excavator ini. Engine excavator ini berfungsi sebagai sumber utama pada unit ini, dan ini adalah engine dengan kode 6D102E, yang berarti engine dengan 6 silinder dan diameter liner 102. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini adalah air cooler dan ini adalah radiator. Fungsi dari air cooler ini adalah untuk mendinginkan oli dari main pump, dan radiator ini adalah untuk mendinginkan air radiator. Baik, selanjutnya ini ada oil tank. Oil tank ini berfungsi untuk menyimpan oli hidrolik sementara. Cara mengisinya itu cukup lewat atas ini, nanti untuk menuangnya atau ngedrainnya lewat bagian bawah. Dan ini
Selanjutnya ada full tank. Full tank ini berfungsi untuk menyimpan bahan bakar sementara pada unit ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan main pump. Main pump ini berfungsi untuk menghasilkan aliran dan juga fluida hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan komponen-komponen ekskavator yang membutuhkan tenaga hidrolik seperti bucket atau bucket silinder ataupun boom silinder, dan juga komponen-komponen lainnya yang menggunakan hidrolik untuk menggerakkannya.